Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Agustina dengan NIM 811422168 dengan mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Moh Imam Gustomi, SH.MH. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi hukum acara peradilan tata usaha, yaitu pemeriksaan acara biasa di dalam pengadilan tata usaha negara. Nah, kalian tahu tidak sih, di dalam hukum acara tata usaha negara terdapat 3 acara pemeriksaan dalam persidangan, yaitu yang pertama, acara biasa, yang kedua, acara cepat, dan yang ketiga, acara singkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan acara biasa di pengadilan tata usaha negara. Nah, kalian tahu nggak sih pemeriksaan acara biasa di pengadilan tata usaha negara? Yaitu prosedur standar yang digunakan untuk menangani sengketa tata usaha negara yang melibatkan serangkaian tahap formal yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Pemeriksaan sengketa dengan menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang umum, seperti pemeriksaan dilakukan dengan tiga orang hakim. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya, pemeriksaan dengan acara biasa juga diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 97 Undang-Undang Petun. Pasal 68 yang berbunyi, yang pertama, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Lalu, yang kedua, panggilan persidangan pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Yang ketiga, pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Lalu, yang keempat, hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, terdapat tahap-tahap dalam pemeriksaan acara biasa di Petun. Yang pertama ada pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang di dalamnya dijelaskan bahwa dalam pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan 2 cara. Ketika Pasal 53 Ayat 1 belum diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 telah diberikan petunjuk lebih lanjut bahwa gugatan dapat juga diajukan melalui pos. Dengan demikian, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama diajukan langsung oleh penggugat, yang kedua diajukan melalui pos oleh penggugat. Lalu, tahap yang kedua adalah penelitian administratif. Penelitian administratif merupakan proses pemeriksaan gugatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memiliki wewenang untuk melakukan penelitian administratif, yaitu ada 3, panitera, wakil panitera, dan juga panitera muda. Perkara yang sudah masuk dalam daftar perkara dan mendapatkan nomor perkara oleh staf kepaniteraan akan dibuatkan resum gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan ketua pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 objek dalam penelitian administrasi, yaitu yang pertama ada terkait SK, apakah penggugat maju sendiri atau diwakili oleh kuasa. Yang kedua, isi gugatan terkait ketun yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 butir 3. Yang ketiga ada alasan gugatan. Apakah alasan gugatan memenuhi unsur dalam Pasal 53 Ayat 2 butir A dan B yang menyatakan ketun yang dikeluarkan bertentangan dengan perundang-undangan. Yang kedua, pejabat tun mengeluarkan ketun untuk tujuan lain. Objek dalam penelitian administrasi yang terakhir yaitu petitum, isi gugatan. Tahap yang selanjutnya adalah tahap rapat permusyawaratan
Dalam rapat ini, Ketua Pengadilan menilai kelayakan gugatan dismissal prosedur, yaitu Ketua Pengadilan diberikan wewenang untuk memutuskan pertimbangan dalam hal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 62 ayat 1. Tahap yang selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis dan dilakukan sebelum pembacaan gugatan secara real di dalam sidang. Ketentuan ini diatur dalam pasal 63 ayat 1. Dalam tahap pemeriksaan sengketa tata usaha, hakim memiliki sifat imperatif, yang berarti hakim memiliki wewenang untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabatun yang bersangkutan, mengingat kedudukan penggugat dengan badan pejabatun tidak terbatas hanya kepada badan atau pejabatun yang digugat saja. Apabila semuanya telah lengkap terkait bukti, syarat kelengkapan, dan surat-surat yang berkaitan, maka akan tetapkan waktu dilakukannya persidangan. Pada dasarnya, proses persidangan mengenai acara biasa ini setidaknya yaitu ada dismissal proses, pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian para pihak, simpulan para pihak, dan yang terakhir putusan akhir. Terhadap putusan akhir dengan metode acara pemeriksaan persidangan biasa dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dirasa kurang puas, dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Baik, begitu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.